Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Siti Anum. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Ilmu Pendidikan Islam dengan NIM 2220100210. Di sini saya akan membuat video yaitu bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Psikologi Perkembangan Peserta Didik. Selamat menonton dan selamat menyaksikan dan mendengarkan penjelasan dari saya. Di sini sebelum kita masuk dalam pembahasannya, terlebih dahulu saya akan membahas tentang pengertian perkembangan resiliensi. Jadi, perkembangan resiliensi pada peserta didik dalam ilmu psikologi mengacu pada peningkatan perkembangan individu untuk beradaptasi dan berkembang secara positif dan bagaimana dan cara mengatasi kesulitan dan stres. Tetapi proses ini tidak mengacu pada kesulitan saja, tetapi bagaimana individu memantulkan dan belajar dari pengalaman tersebut sehingga peserta didik bisa menjadi yang lebih baik lagi dan menjadi pribadi dan masa depan yang terindah. Contohnya dalam menghadapi kegagalan dengan lebih baik. Dulu peserta didik mudah frustasi dan menyerah ketika mengalami kegagalan. Tapi sekarang peserta didik mampu menganalisis atau merubah penyebab kegagalan dengan belajar dari kesulitan dan mencoba lagi dengan yang lebih baru dan mencoba lagi dengan apa yang mereka ketahui. Dan ada juga contohnya seorang siswa yang dulu mudah cemas ketika tampil di depan umum, dengan sekarang mampu berbicara Oke, di sini kita akan membahas dalam pembahasan yang berjudul tentang perkembangan resiliensi peserta didik. Jadi di sini nanti ada 4 faktor yang akan kita bahas, yaitu yang pertama asal usul konsep resiliensi, yang kedua pengertian resiliensi, yang ketiga yaitu ciri-ciri dan faktor-faktor resiliensi, dan yang keempat implikasi upaya perkembangan resiliensi peserta didik dan implikasinya terhadap pendidikan. Jadi yang pertama yaitu asal-usul konsep resiliensi. Resiliensi yaitu pada prinsipnya adalah sebuah konteks yang relatif baru dalam kasanah psikologi. Paradigma resiliensi yaitu didasari oleh pandangan kontemporer yang muncul dari lapangan psikiatri, psikologi, dan
Perkembangan resiliensi peserta didik. Pengertian perkembangan resiliensi dalam psikologi. Perkembangan resiliensi peserta didik mengacu pada proses peningkatan kemampuan individu untuk beradaptasi dan berkembang secara positif dalam menghadapi kesulitan dan situasi stres. Proses ini bukan tentang terhindar dari kesulitan, melainkan tentang bagaimana individu memantulkan diri dan belajar dari pengalaman tersebut, sehingga mereka dapat menjadi lebih kuat dan tangguh di masa depan. Ada sebuah contoh, yaitu menghadapi kegagalan dengan lebih baik. Dulu, peserta didik mudah frustasi dan menyerah ketika mengalami kegagalan. Tapi sekarang, peserta didik mampu menganalisis penyebab kegagalan, belajar dari kesalahan, dan mencoba lagi dengan strategi yang berbeda. Dan ada contoh yang kedua, seorang siswa yang dulu mudah lemas ketika tampil di depan umum, sekarang mampu berbicara dengan percaya diri dan menyampaikan idenya dengan jelas. Tetapi, perkembangan resiliensi peserta didik tidak selalu terjadi secara linear. Ada kalanya peserta didik mengalami kemunduran, tetapi dengan dukungan yang tepat, mereka dapat terus berkembang dan menjadi individu yang tangguh. Dalam perkembangan resiliensi peserta didik, ada 3 yang ingin dibahas, yaitu salah satunya asal-usul konsep resiliensi. Resiliensi pada prinsipnya adalah sebuah konsep yang relatif baru dalam kehasana psikologi. Paradigma resiliensi didasari oleh pandangan kontemporer yang muncul dari lapangan psikiatri, psikologi, dan sosiologi tentang bagaimana anak, siswa, dan orang dewasa dapat bangkit kembali dan bertahan dari kondisi stres, trauma, dan risiko dalam kehidupan mereka. Dalam ilmu psikologi, asal-usul konsep resiliensi memiliki sejarah yang panjang dan kompleks, tetapi ada beberapa poin penting tentang asal-usulnya. 1. Awal mula istilah resiliensi. Istilah resiliensi pertama kali digunakan dalam konteks fisika untuk menggambarkan kemampuan suatu material untuk kembali bentuk aslinya setelah ditekan atau diregangkan. Pada tahun 1950-an, konsep ini mulai diterapkan dalam ilmu psikologi untuk menjelaskan kemampuan individu untuk beradaptasi dan pulih dari situasi sulit. Meskipun belum ada kesamaan pendapat mengenai definisi resiliensi, namun untuk memahami konsep tersebut dapat dikutip beberapa definisi yang telah dirumuskan dan di sejumlah ahli, yaitu ada ahli Rirkin dan Hotman 1991 merumuskan definisi tentang resiliensi yang secara khusus ditujukan pada siswa dan pendidik dan yang berisikan elemen-elemen pembangunan resiliensi di sekolah. Artinya, resiliensi akan membuat seseorang berhasil menyesuaikan diri dalam berhadapan dengan kondisi yang tidak menyenangkan. Yang kedua, menurut Emmy E. Werner 2003, sejumlah ahli tingkah laku menggunakan istilah resiliensi untuk menggambarkan 3 fenomena. Yang satu, perkembangan positif yang dihasilkan oleh anak yang hidup dalam konteks berisiko tinggi. Yang kedua, kompetensi yang dimungkinkan muncul di bawah tekanan dan berkepanjangan. Yang ketiga, kesembuhan dari trauma. Selanjutnya, yang poin penting yang kedua, perkembangan konsep resiliensi. Seiring waktu, konsep resiliensi telah berkembang dan menjadi lebih kompleks. Para peneliti sekarang memahami bahwa resiliensi bukan hanya tentang kemampuan untuk pulih dari situasi sulit, tetapi juga tentang kemampuan untuk berkembang di tengah kesulitan. Mereka juga telah mengidentifikasi berbagai faktor yang dapat berkontribusi pada resiliensi, termasuk faktor personal, faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor komunitas. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang ciri-ciri dan faktor-faktor resiliensi. Seperti halnya dalam memberikan definisi, para ahli juga berbeda pendapat dalam merumuskan ciri-ciri yang dapat menggambarkan karakteristik seorang resiliensi. 1.
Bernard tahun 1991. Misalnya, seorang yang resilient biasanya memiliki 4 sifat-sifat umum, yaitu: 1. Kompetensi sosial. Yang kedua, keterampilan pemecahan masalah atau metakognitif. Yang ketiga, otonomi. Yang keempat, kesadaran akan tujuan dan masa depan. Di sini ada kompetensi sosial, yaitu kemampuan untuk memunculkan respon yang positif dari orang lain, dalam artian mengadakan hubungan-hubungan positif dengan orang dewasa dan teman sebaya. Yang kedua yaitu keterampilan pemecahan masalah atau metakognitif, perencanaan yang memudahkan untuk mengendalikan diri sendiri dan memaafkan akal sehatnya untuk mencari bantuan dari orang lain. Yang ketiga, otonomi, yaitu suatu kesadaran tentang identitas diri sendiri dan kemampuan untuk bertindak secara independen serta melakukan pengontrolan terhadap lingkungan. Yang keempat, kesadaran akan tujuan dan masa depan. Kesadaran akan tujuan, aspirasi pendidikan, ketekunan, pengharapan dan kesadaran akan suatu masa depan yang cemerlang. Yang kedua yaitu sementara itu, Wallins 1993 mengajukan 7 karakteristik internal sebagai tipe orang yang resilient, yaitu inisiatif, independen, berwawasan, hubungan, humor, kreativitas, dan moralitas. Dan selanjutnya, menumbuhkan resilient dari faktor-faktor I have, I am, and I can tersebut untuk menjadi seseorang yang resilient. Setidaknya terdapat 5 faktor yang sangat menentukan kualitas interaksi dari I have, I am, dan I can tersebut. Yang pertama, kepercayaan. Yang kedua, otonomi. Dan yang ketiga, inisiatif. Yang keempat, industri. Dan kelima, identitas. Upaya pengembangan resiliensi peserta didik dan implikasinya terhadap pendidikan. Seperti telah dijelaskan di atas, bahwa sejumlah penelitian lebih memandang resiliensi sebagai suatu proses ketimbang sebagai suatu sifat. Ini berarti bahwa resiliensi merupakan kapasitas individu yang diperoleh melalui proses belajar dan pengalaman lingkungan. Dalam uraian berikut akan dibahas kondisi-kondisi lingkungan yang dapat membantu perkembangan berbagai karakteristik resiliensi dan memberikan faktor protektif. Dalam demikian, jelas bahwa sekolah merupakan lingkungan kedua setelah keluarga yang sangat merumuskan membantu siswa mengembangkan resiliensi sebagai sebuah organisasi dan institusi pendidikan. Sekolah dapat menjadi kekuatan besar bagi pengembangan resiliensi siswa, seperti halnya dengan keluarga dan masyarakat. Sekolah dapat memberikan lingkungan dan kondisi yang membantu perkembangan faktor protektif siswa. Tujuan dan manfaat dalam memahami dan mengetahui perkembangan resiliensi peserta didik memiliki banyak tujuan penting bagi pendidik, orang tua, maupun peserta didik itu sendiri. Berikut beberapa tujuan utamanya. 1. Meningkatkan pemahaman dan dukungan yang tepat dengan memahami bagaimana resiliensi berkembang pada peserta didik. Pendidik dan orang tua dapat memberikan dukungan yang lebih tepat dan efektif. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Yang ketiga, mencegah dan menangani masalah. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional. Yang kelima, mempersiapkan peserta didik untuk ke masa depan. Selanjutnya, manfaat bagi peserta didik. 1. Meningkatkan rasa percaya diri dan harga diri. Yang kedua, mengembangkan kemampuan untuk mengatasi stres dan tekanan. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan untuk belajar dari kegagalan. Yang keempat, meningkatkan kemampuan untuk menjalani hubungan yang sehat. Yang kelima, meningkatkan kemampuan untuk mencapai tujuan. Manfaat bagi pendidik: meningkatkan kemampuan untuk memahami dan mendukung peserta didik. Yang kedua, meningkat kemampuan untuk mencegah dan menangani masalah.
Setelah saya menjelaskan tentang perkembangan resiliensi peserta didik, di sini saya akan memberikan 3 soal. Yang pertama, bagaimana cara mengukur perkembangan resiliensi pada peserta didik? Yang kedua, bagaimana Anda dapat membantu anak Anda dalam mengembangkan resiliensi di rumah? Yang ketiga, bagaimana kamu biasanya menghadapi situasi yang sulit? Tentang materinya, tentang tujuan dan manfaat dari pengembangan resiliensi peserta didik. Di sini saya akan memberikan soal atau pertanyaan pada audiens penonton dan menyaksikan dan mendengar saya. Di sini ada 3 pertanyaan yang akan saya berikan. Jawab di dalam kolom komentar. Yang pertama, bagaimana cara mengukur perkembangan resiliensi pada peserta didik? Yang kedua, kita sebagai orang tua, bagaimana Anda dapat membantu anak Anda dalam mengembangkan resiliensi di rumah? Yang ketiga, bagaimana kamu biasanya menekan? Nah, dari 3 pertanyaan tersebut dijawab boleh mencari dan makanan. sesuai Sayur itu seperti sehat. apa yang Ayo, saya coba sedikit jelaskan saja. di dalam materi tersebut. Hafiz, ayo.